Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'du. Tsumma ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila Syekh Nawawi Tanar al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasa bilaihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan mengkaji tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-219. Dan seperti biasa sebelum kita memulai, mari kita baca terlebih dahulu ayatnya agar kita nanti mendapatkan berkah dan juga dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil 'afwa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Insyaallah kita akan kaji ayat berikut ini. Tapi kalau di dalam tafsir ini kita akan lanjutkan sampai fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirati. Karena di sini memang lebih tepat pemberhentiannya itu sampai pada kalimat fid dunya wal akhirati di bagian ayat yang ke-220. Mari kita lanjutkan langsung kepada kitab tafsirnya, yakni masih menggunakan referensi kitab Tafsir Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi kitabihi fid dharain amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ay antana wulihima. Qul fihima ay fi ta'atihima ismun kabirun ay azimun ba'da tahrimi. Yas'alunaka, mereka para sahabat bertanya akan kamu wahai Muhammad. Anil khamri, tentang khamar, wal maisiri, dan juga al maisir, artinya perjudian ya. Wal maisiri, dan juga perjudian, ay antana wulihima, artinya dari memperoleh keduanya khamar dan juga maisir. Kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, fihima, di dalam keduanya khamar dan juga maisir, judi. Ai fi ta'atihima, artinya di dalam mengambil khamar dan juga maisir. Ismun kabirun, ada atau terdapat dosa yang besar. Ay azimun ba'da tahrimi, artinya ada dosa yang besar setelah tahrimi, diharamkannya khamar dan juga maisir itu. Lima yahsulu bisababihima minal mukhasamati wal musyatamati wa qaulil fuhshi wa itlafin lil amwali wa li annal khamra maslabatul lil uquli allati hiya kutubud dini wad dunya.
Kenapa diharamkannya itu? Lima yahsulu, karena apa yang dapat terjadi bisa babihima, dengan sebab keduanya khamar dan maisir. Yang terjadi itu yakni minal mukhasamati, dari al mukhasamah, permusuhan, wal musyatamati, dan juga caci maki, wa qaulil fuhsi, dan juga perkataan al fuhsi yang buruk, wa itlafin lil amwali, dan juga dapat merusak lil amwali, terhadap harta. Wali annal khamra, dan karena sesungguhnya khamar itu maslabatul lil ukuli, dapat merusak lil ukuli, terhadap akal. Allati, yang hiya, adapun ukul, akal, atau akal, kutubud dini, itu adalah merupakan poros daripada agama, wad dunia, dan juga dunia. Jadi ayat ini berkisar tentang masalah khamr dan juga maisir. Jadi para sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi tentang hukum khamr dan juga maisir. Apakah dia diperbolehkan dalam mengambil manfaat daripada khamr dan juga maisir itu? Sehingga turunlah ayat ini, bahwasanya fihima ismun kabirun, di dalam memperoleh atau mengambil manfaat dari khamar dan maisir terdapat dosa besar. Ketika kalau di sini tafsirannya, ketika khamar itu sudah diharamkan oleh Allah, atau juga judi itu sudah diharamkan oleh Allah. Jadi khamar dan judi ya sudah diharamkan oleh Allah. Nah, kenapa diharamkan? Karena memang ada beberapa dampak yang nanti bisa terjadi ketika seseorang melakukan dua hal ini tadi, atau mengambil kemanfaatan dari dua hal ini tadi, yaitu khamr dan maisir. Nah, salah satunya itu adalah bisa merusak tatanan sosial di masyarakat, dari mulai mukhasamah, pertikaian, ataupun juga permusuhan, dan musyatamah, artinya mencaci maki. Karena orang ketika dia meminum khamar ataupun juga berjudi, terutama minum khamardullah, itu biasanya tatanan sosial di masyarakat akan rusak. Karena khamar itu dampaknya itu selain dia dapat merusak akal, dia juga dapat menyebabkan hal-hal lain yang nanti bisa ditimbulkan dikarenakan dengan sebab hilangnya akal itu. Ya, jadi dengan sebab hilangnya akal, manusia itu nanti bisa melakukan semaunya apapun yang dia inginkan. Dan itulah nanti bisa menyebabkan terjadi pertikaian dan juga musyatamah, artinya caci maki dan yang lain-lainnya. Wa qara'a Hamzatu wal Kisai kasirun bisail musallasati, dan membaca Imam Hamzah wal Kisai dan juga Imam Al-Kisai kasirun, dengan membaca ismun kasirun, bukan ismun kabirun, menurut qiraatnya Imam Hamzah dan juga Al-Kisai. Bisail musallasati, dengan huruf sa al-musallasati yang diberikan titik 3. Jadi Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai membacanya bukan ismun kabirun, tetapi membacanya adalah ismun kasirun. Ini terkait perbedaan qiraat ya. Kemudian kita lanjutkan, wa manafi'un linnasi, dan juga ada manafi'un linnas, kemanfaatan bagi manusia. Ada sih beberapa manfaat untuk manusia, tetapi qabla tahrimi, sebelum khamar itu diharamkan oleh Allah. Salah satu kemanfaatannya itu di sini dikatakan bit tijarati fiha, dengan memperdagangkan khamar tersebut. Wabil ladzati, dan dengan untuk mengambil al-ladzah, kelezatan atau kenikmatan di dalam khamar itu. Bagi orang-orang tertentu ya menganggap bahwasanya khamar itu adalah sesuatu yang lezat, yang bisa untuk dijadikan sebagai atau makanan yang bisa, minuman yang bisa untuk dinikmati, diambil kenikmatannya. Wal faroha, dan juga bisa diambil kemanfaatan untuk bisa membuat orang itu faroh, artinya gembira atau bahagia. Watas wal farohi ya, bukan wal faroha. Wal farohi, dan juga
bisa menjadi sebab gembiranya seseorang setelah meminum khamr itu tadi. Wa tasfiyatil launi, dan juga bisa bermanfaat untuk membersihkan warna. Wa hamlil bakhili alal karami, dan dapat memotivasi orang yang pelit alal karami untuk dermawan. Wa zawalul hammi, dan juga dapat menghilangkan al-hammi, kesedihan. Wa hadmit ta'ami, dan dapat meluruhkan at-ta'ami, makanan. Jadi sehingga makanannya sudah masuk ke dalam perut, kemudian setelah itu orang meminum khamar, itu makanan itu jauh lebih mudah untuk dicerna. Jadi ada kemudahan untuk orang-orang yang mungkin pencernaannya kurang baik. Jadi bisa nanti itu khamar itu dimanfaatkan untuk meluruhkan sisa-sisa makanan. Kemudian watak wiyatil ba'ati, dapat menguatkan al-ba'ah. Al-ba'ah itu artinya jima. Wa tasji'il jabani, dan dapat membuat berani orang yang penakut. Fi syurbil khamri, di dalam meminum khamar itu. Wa isabatil mali bila kaddin fil kimar. Nah, kalau untuk masalah judi atau al-maisir, itu manfaatnya adalah isobatil mal, dapat mendatangkan atau memperoleh harta bila kadin, dengan tanpa perlu adanya kepayahan atau enggak repot-repot dia mencari harta fil kimari, di dalam perjudian. Ilmu ghalabati bi akhdil mali fi anwa'il la'abi. Artinya al-mughalabati, dapat memenangi misalkan kompetisi judi ya, bi akhdil mali, dengan cara mengambil harta, fi anwa'il la'abi, dalam jenis-jenis permainan. Ini adalah manfaat dari khamr dan judi ya, maisir. Tapi ingat ya, ini manfaat ini ada sebelum dia tahrim, diharamkan. Nah, ketika sekarang sudah diharamkan, ya kemanfaatan itu ya sudah tidak berlaku lagi untuk diambil. Jadi apapun alasannya, ya tidak diperbolehkan untuk kita berjudi ataupun juga meminum khamar, meskipun di samping itu ada kemanfaatan di dalam kedua hal tersebut. Nah, padahal di sini juga dilanjutkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa ismuhuma ba'da tahrimi, dan adapun dosanya dari khamar dan juga maisir ba'da tahrimi, setelah diharamkan, akbaru min naf'ihima, itu lebih besar, min naf'ihima, daripada manfaatnya khamar dan juga maisir, qabla tahrimi, sebelum diharamkan. Jadi dosa daripada khamr dan maisir ketika seseorang mengambil kemanfaatan itu semua, itu jauh lebih besar ketimbang kemanfaatannya itu sendiri. Jadi sehingga hal yang seperti itu ya dosa juga, meskipun di samping itu memang ada kemanfaatan di dalam khamr dan maisir, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya. Ya kalau begitu ya dijauhi. Wa quri'a aqrabu min naf'ihima, dan juga ada yang membaca wa quri'a, dan dibaca aqrabu min naf'ihima, itu lebih mendekati lafaz ini ya, akbaru min naf'ihima. Ada juga yang membaca aqrabu min naf'ihima, jadi dosanya itu lebih mendekati daripada kemanfaatannya. Jadi lebih dekat terhadap dosa ketimbang manfaatnya. Qala al-mufassirun, berkata al-mufassirun, para ulama ahli tafsir, nazalat fil khamri arba'u ayatin, turun di dalam masalah khamr arba'u ayatin, 4 ayat. Jadi dalam permasalahan khamr ini Allah telah menurunkan 4 ayat. Nazala bi Makkata, yang pertama turun di Makkah, seperti qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Wa min samaratin nakhil, ini ayat ya, ini ayat yang berkaitan tentang khamar. Jadi
maksudnya khamar itu sebenarnya pelarangan khamar, pengharaman khamar itu terjadi secara bertahap. Karena memang pada awalnya khamar ini sesuatu hal yang bebas sebelum Islam ada, bahkan sampai pada masa saat awal Islam khamar itu masih dibebaskan. Jadi belum ada larangan dalam hal meminum khamar. Sehingga ada 4 ayat yang 4 ayat ini menjelaskan tentang pengharaman khamar, tapi berlaku secara bertahap, tidak langsung diharamkan secara sekaligus haram. Jadi pengharamannya itu ada semacam tadrij, jadi ada semacam tahapan-tahapan. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan dengan masalah khamar itu bunyinya wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Wa min samaratin nakhili, dan sebagian daripada buah-buahan kurma, wal a'nabi, dan juga anggur, tattakhiduna minhu, kalian mengambilkan atau menjadikan minhu daripadanya samaratin sakaran akan sesuatu hal yang memabukkan, warizqan hasanan, dan juga rizki yang baik. Wa kana al muslimuna, dan dahulu al muslimuna orang-orang muslimin, yashrabunaha wa hiya halalun, mereka meminum khamr tersebut, wa hiya halalun, dan pada saat keadaan khamr itu adalah halal, lahum, untuk mereka. Jadi pada saat ayat ini turun, mereka masih minum khamr, karena memang pada saat ini khamr itu masih halal hukumnya untuk diminum. Jadi karena ayat ini memang belum tidak berbicara sama sekali terkait tentang masalah pelarangan khamr. Kemudian summa inna Umar wa Mu'adzan wa nafar minas sahabati minhum sayyiduna Hamzatu bin Abdul Muttalib wa ba'dul ansari qalu ya Rasulullah aftina fil khamri wal maisir. Summa, kemudian inna Umar, sesungguhnya Umar radhiyallahu an, wa Mu'adzan, dan juga Mu'adz, wa nafaron, dan segolongan minas sahabati, daripada sahabat, minhum sayyiduna Hamzatu bin Abdul Muttalib, minhum sebagian daripada sahabat, sayyiduna ada sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, wa ba'dul ansari, dan sebagian orang-orang Ansor. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina fil khamri, berikanlah fatwa kepada kami fil khamri, di dalam atau tentang permasalahan khamr wal maisiri, dan juga maisir. Fa innahuma, maka sesungguhnya khamr dan maisir madhhabatun lil akli maslabatul lil mali. Madhhabatul lil akli, jadi khamr dan maisir itu madhhabatul lil akli, dapat menghilangkan akal, maslabatul lil mali, dan juga dapat merusak lil mali, terhadap harta. Jadi ketika ayat ini turun, para orang-orang atau sahabat Nabi, orang-orang muslimin pada masa itu masih terbiasa meminum khamar, karena memang ayat ini tidak berbicara tentang pelarangan untuk meminum khamar. Tapi kemudian Umar dan juga Mu'adz dan sebagian dari kalangan sahabat lain, nah di antara mereka ini ada Sayyidina Hamzah yang meminta kepada Rasulullah tentang semoga Rasul itu mau memberikan fatwa tentang masalah khamr dan juga maisir. Karena beberapa orang sahabat ini merasa bahwasanya khamr dan maisir itu ya madaratnya banyak sekali. Karena selain dapat mazhabatul lil akli, dapat menghilangkan akal, dan juga maslabatul lil mal, kemudian juga dapat melenyapkan atau merusak terhadap harta. Jadi mereka ini berpikir sepertinya khamr ini ya perlu ada larangan tegas. Sehingga fanazala fihima qauluhu ta'ala kul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnasi. Ini ayatnya juga ya. Fasyaribaha qaumun wa tarakaha akharun. Fanazala, maka setelah ada pertanyaan ini dari para sahabat Nabi, dari para sebagian sahabat Nabi terkait tentang masalah khamr, fanazala, maka turun fihima, di dalam masalah khamr dan juga maisir, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang lain yang berbunyi kul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnasi. Jadi artinya adalah kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad,
fihima di dalamnya khamr dan juga maisir, ismun kabirun ada dosa yang besar, wa manafi'un linnas dan juga ada kemanfaatan linnasi untuk manusia. Fasyaribaha qaumun wa tarakaha akharun. Maka ketika turun ayat ini, fasyaribaha masih meminum terhadapnya khamr qaumun satu kaum, segolongan masyarakat, sekelompok masyarakat muslim masih meminum khamr itu ketika ayat ini turun. Wa tarakaha akharuna dan meninggalkan, jadi mulai meninggalkan meminum khamr itu akharuna kaum yang lain, sahabat yang lain. Summa kemudian da'a Abdurrahman bin Aufin, kembali Abdurrahman bin Auf nasan minhum kepada orang-orang atau kepada masyarakat, minhum dari sebagiannya sahabat. Fasyaribu kemudian mereka minum-minum, maksudnya minum arak, minum khamr, wasakiru dan mereka mabuk. Faqama ba'duhum kemudian sebagian daripada mereka itu berdiri yusolli imaman, jadi berdiri untuk sholat, yusolli imaman dalam keadaan sebagian daripada itu ada yang menjadi imam dalam sholat. Faqara'a qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'buduna bihazbillah. Faqara'a kemudian membaca si imam itu tadi, membaca lafaz qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun bihazbillah dengan membuang huruf la. Jadi maksudnya setelah turun ayat ini, jadi turun ayat kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi. Jadi kan sebagian orang itu masih ada yang minum dan sebagian lagi itu ada yang mulai meninggalkan untuk tidak mau minum minuman keras lagi, tidak mau meminum khamr lagi. Nah, tetapi berbeda dengan Abdurrahman bin Auf karena memang pada saat ini masih belum tegas juga terkait larangan dalam meminum khamr. Dia kembali kepada sekelompok sahabat yang memang pada saat itu sedang masih melaksanakan meminum khamr hingga mereka semua mabuk. Nah, ketika datang waktu sholat, mereka kemudian menegakkan sholat. Nah, salah seorang di antara mereka itu ada yang menjadi imam. Nah, kemudian yang jadi imam itu membaca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Jadi dengan tanpa membawa huruf la, harusnya kan yang benar qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi ketika dibaca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, maknanya itu sangat fatal. Jadi kalau ketika dibaca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, artinya kira-kira kul katakanlah oleh kamu wahai orang-orang kafir, a'budu ma ta'budun, aku menyembah akan apa yang kalian sembah. Jadi hilang satu huruf la ini itu berdampak fatal, dan hilangnya huruf la ini di dalam ayat tersebut disebabkan mereka sholat membaca ayat Al-Quran dalam keadaan mabuk. Sehingga fanazalat, turunlah ayat la taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah kalian mendekati as-sholata sholat wa antum sukara dan dalam keadaan kalian itu sukara, mabuk. Jadi turun ayat selanjutnya yang melarang untuk tidak boleh melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Faqalla man syaribaha, maka menjadi lebih sedikit lagi man syaribaha, orang yang meminumnya khamr. Summa jatama'a qaumun minal ansar wa fihim Sa'ad bin Abi Waqqas falamma sakiru iftakharu wa tanashadul ash'ara hatta ansyada Sa'adun syi'ran fihi hijaun lil ansari. Nah, ini kemudian ini puncaknya nih ya, puncak dari mafsadat adanya khamr. Jadi setelah qallaman syaribaha, sedikit orang yang meminum khamr itu setelah turun la taqrabus sholata wa antum sukara, tapi masih ada meskipun itu sedikit. Summa jatama'a, kemudian berkumpul kaumun, satu kaum, minal ansor yang berasal dari kalangan sahabat ansor. Wa fihim, dan di dalamnya mereka orang-orang ansor ini Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Falamma sakiru, maka ketika mereka mabuk
Iftakharu, mereka berbangga-bangga diri. Watanasyadu, dan mereka menyenandungkan, watanasyadul asy'ara, dan mereka menyenandungkan al asy'ara akan syair-syair. Hatta ansyada Sa'dun syi'ran, hingga sampai Sa'ad ini menyenandungkan satu syair, fihi hijaun, yang di dalam syair tersebut ada hijaun, nada ejekan, lil ansori, untuk orang-orang Ansor. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan bukan orang Ansor, dia dari kalangan Muhajirin. Nah, ketika mereka berkumpul ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkumpul di dalam komunitas orang-orang Ansor, dan saat itu dalam keadaan mabuk ya, Sa'ad ini menyenandungkan sebuah syair, yang syair itu berisi ejekan untuk orang-orang Ansor. Nah, lalu apa yang terjadi? Fadarabahu ansoriyun billahi ba'irin fasajjahu sajjatan muwadihatan. Fadarabahu, kemudian memukul hu, terhadapnya Sa'ad ya. Jadi Sa'ad dipukul ansoriyun, oleh orang-orang Ansor, billahi ba'irin, dengan tulang dagu onta. Jadi dengan tulang dagu onta. Fasajjahu, kemudian melukai ya Ansor tersebut yang memukul Sa'ad bin Abi Waqqas, hu, terhadapnya Sa'ad, sajjatan muwadihatan, dengan luka yang menampakkan tulang, atau luka yang merobek daging lah, hingga tulangnya itu nampak, tulangnya Sa'ad ya, tulangnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu nampak. Fasyaka, kemudian mengadu. Nah, tampaknya yang mengadu ini adalah Sa'ad ya. Fasyaka, kemudian mengadu Sa'ad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang diadu? Ya, terkait yang diadukan itu adalah hal yang itu tadi ya. Jadi saat mengadukan perihal pemukulan itu kepada Rasul, maka akhirnya pastilah terjadi saling sanggah menyanggah terkait apa yang sudah terjadi. Nah, kemudian akhirnya setelah kejadian itu, faqala Umaru, berkata Umar, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Allahumma, wahai Allah, bayyin, semoga engkau terangkan kepada kami, bayyin lana, semoga engkau terangkan kepada kami, fil khamri, dalam masalah khamr, bayanan syafian, dengan penjelasan yang pasti. Akhirnya fanazala, maka turunlah, innamal khamru wal maisiru ila qaulihi fahal antum muntahun. Jadi turunlah ayat innamal khamru wal maisiru, dan seterusnya hingga sampai akhir ayat tersebut, fahal antum muntahun, yang berkaitan dengan bahwasanya khamr itu, judi dan juga yang lain-lainnya dilarang, artinya diharamkan oleh Allah. Kemudian dilanjutkan, faqala Umaru intahaina ya Rabbi. Kemudian berkata Umar, intahaina, kami telah berhenti ya Rabbi, wahai Tuhan. Jadi setelah turunnya ayat ini, para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin pada masa itu ya berhenti mereka daripada meminum khamar dan juga berjudi, karena ayat yang terakhir ini menyatakan dengan jelas sekali terkait tentang haramnya khamar dan juga judi, sehingga semua para sahabat Nabi meninggalkan khamar dan juga judi tersebut. Nah, kemudian ini tentang hal yang berbeda lagi nih ya. Redaksi yang selanjutnya masih di ayat yang sama. Wa yas'alunaka madza yunfiqun ay ayyu qadrin yunfikunahu. Wa yas'alunaka, dan mereka para sahabat bertanya kepada kamu wahai Nabi, madza yunfiquna, akan apa yang mereka dapat infakkan. Ay ayyu qadrin, artinya kadar apakah, yunfikunahu, yang mereka dapat menginfakkan kadar tersebut. Nazalat hadhil ayatu, turun ayat ini, fi sya'ni Amr ibnil Jamuh, dalam perkaranya Amr bin Jamuh. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, madza natasaddaqu min amwalina,
apa yang perlu kami sedekahkan dari harta kami. Wakila, dan satu pendapat, as-sailu yang bertanya itu adalah Mu'adz bin Jabal, wa Sa'labatu dan juga Sa'labah. Jadi ini ayat ini berkaitan tentang masalah infak. Jadi mereka para sahabat bertanya tentang, ya Rasul, apa yang perlu kami infakkan dari harta-harta kami. Nah, sebagian ahli tafsir berpendapat yang bertanya ini adalah Amr bin Jamu. Tapi ada lagi ya pendapat yang lain, yang bertanya adalah Mu'adz bin Jabal dan juga Sa'labah. Wa qala Ar-Razi, dan berkata Ar-Razi, kana nasu lamma ra'au Allah wa rasulahu yahudani alal infaqi wa yadullani ala adimi sawabihi sa'alu an miqdari ma kullifu bihi hal huwa kullul mali au ba'duhu. Dan berpendapat atau berkata Ar-Razi, kana nasu, dahulu orang-orang, lamma ra'au, ketika mereka tahu bahwasanya Allah wa rasulahu dan juga rasulnya, yahudani, Allah dan rasulnya itu menganjurkan alal infaki untuk berinfak. Kemudian wayadullani, dan Allah dan rasulnya itu menunjukkan ala azimi sawabihi, atas kebesaran, atas besarnya ganjaran daripada berinfak. Sa'alu, mereka ini bertanya an miqdari ma kullifu bihi, tentang kadar apa yang maksud di sini kullifu di sini maksudnya dibebani dalam hal berinfak itu. Hal huwa kullul mali, apakah yang dibebani itu keseluruhan harta yang dia punya, au ba'duhu, atau cukup sebagiannya saja. Fa'alamahumullahu ta'ala, kemudian Allah memberitahu kepada mereka, artinya kepada annas, annal afwa, sesungguhnya al-afwa artinya anugerah harta ya, ail fadila artinya al-fadila, anugerah atau bisa juga kelebihan. Maksud anugerah ini adalah kelebihan harta yang dimiliki, fadil. Anil kifayati, dari kecukupan, makbulun, itulah yang diterima. Sehingga di sini ayatnya, bunyi redaksi di dalam ayat ini adalah kul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, al-afwa. Al-afwa, jadi artinya al-afwa itu adalah kelebihan dari yang diperlukan. Kelebihan harta dari yang diperlukan. Aima sahula mimma yakunu fadilan an hajatil insani fi nafsihi wa iyalihi wa man talzimuhu mu'natuhum. Artinya yang perlu diinfakkan itu adalah masahula, apa yang mudah, mimma, dari sebagian apa yang yakunu ada ya, adanya apa tadi itu, yakunu yang adanya, sima fadilan itu merupakan kelebihan, an hajatil insani, dari kebutuhan hidup manusia, fi nafsihi, untuk dirinya sendiri, wa iyalihi, dan juga keluarganya, wa man talzimuhu mu'natuhum, dan orang yang memang diharuskan untuk dibiayai oleh mereka. Jadi untuk masalah memberikan infak harta itu tidak boleh keseluruhan, tapi cukup kelebihan dari harta yang dia punya, yang sekiranya ketika dia berinfak, maka semua kebutuhan hidupnya dia itu sudah terpenuhi. Dan bukan cuma kebutuhan hidupnya, kalau seandainya dia memiliki tanggungan keluarga, maka cukupi dulu kebutuhan hidup seluruh keluarganya, dan jika masih ada lebihnya baru dia berinfak di situ. Tidak boleh seluruh hartanya dia infakkan. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan tentang hal itu. Kadzalika, demikianlah tabyin, ai kama bayyanallahu lakum qadral munfaqi wa hukmal khamri wal maisiri. Ai artinya kama bayyanallahu, sebagaimana Allah telah menerangkan, lakum, terhadap kalian atau untuk kalian, qadral munfaqi, akan kadar harta yang berhak untuk diinfakkan, wa hukmal khamri, dan juga hukumnya khamar, wal maisiri, dan juga judi, bi anna fihima, dengan sesungguhnya di dalam keduanya, khamar dan maisir itu, manafi'un, terdapat manfaat. Manafi'un ada manfaat,
fid dunya di dalam dunia, wa madara fil akhirati dan terdapat kemadaratan fil akhirati di dalam akhirat. Yubayyinullahu lakumul ayati, menerangkan Allah lakum untuk kalian al ayati akan ayat-ayat, ad-dallati yang menunjukkan alal ahkami syar'iyyati atas hukum-hukum syara, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirati, la'allakum agar supaya kalian tatafakkaruna kalian berfikir fid dunya di dalam dunia, annaha akan sesungguhnya dunia faniyatun itu adalah fana, akan rusak dunia itu, wal akhirati dan juga akhirat, annaha sesungguhnya akhirat baqiyatun itu kekal. Fa idza tafakkartum fi ahwal dunya wal akhirah, maka jika kalian telah berfikir terhadap keadaan dunia dan juga akhirat, alimtum kalian akan mengerti, akan mengetahui annahu la budda min tarjihil akhirati ala dunya, annahu sesungguhnya dengan sya'an ini ya, la budda haruslah seseorang itu min tarjihi dari mengunggulkan al akhirati akhirat ala dunya daripada dunia ini. Jadi maksudnya kalau seandainya Allah sudah jelaskan kepada kalian terkait tentang tanda-tanda yang sudah Allah, ayat-ayat yang sudah Allah berikan kepada kalian, harusnya kalian berpikir terkait tentang dunia ini itu sebenarnya adalah fana dan juga akhirat itu adalah kekal. Kalau kalian sudah dijelaskan mana yang baik, mana yang buruk, dan juga terkait tentang masalah berinfak itu adalah sesuatu hal yang dianjurkan karena memiliki ganjaran yang besar, maka seyogyanya untuk kalian itu mengunggulkan kehidupan akhirat daripada dunia dengan cara mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk kalian dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kalian. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk saya pribadi pada umumnya. Dan sekali lagi, jika memang nanti di dalam pembahasan ini ada kekeliruan atau mungkin ada salah baca, maka saya mohon untuk diberi tahu, karena tidak adalah niat saya di sini untuk menggurui, dan semoga kita semua ini semakin lebih mengetahui tentang ilmu-ilmu Allah yang maha luas itu. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.